Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar kan? Ya. Iya. Ya. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar kan? Ya. Iya. Ya. Menurut saya vital untuk kita dukung untuk kebaikan semua. Kuncinya menurut saya. Sudah jelas maksud. Pertanyaan berikutnya. Ini tunggu buka puasa ini. Oke? Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar kan? Ya. Iya. Ya. Oke ya. Baik. Penghargaan Pak Prabowo aja. Gimana Pak? Pak kemarin menyatakan bergabung dengan pemerintah bukan prioritas. Artinya nanti setelah Oktober kalau diajak sama Pak Prabowo akan bergabung dengan. Kita lihat perkembangan ke depan. Ya. Berarti ada kemungkinan bergabung soal 2 kursi. Itu 50-50 possibility-nya Mas. Pak tidak khawatir mengembosi upaya di MK. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan bahwa Partai Nasdem tidak memprioritaskan peluang untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu mengonfirmasi adanya spekulasi Partai Nasdem yang bakal merapat ke Pejawat usai paslon jagoannya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin kalah. Paloh lantas mengungkapkan harapannya terhadap pemerintahan baru. Ia berharap pemerintahan di bawah komando Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa berjalan solid. Diketahui pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi suara 38 provinsi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Rabu 20 Maret 2024. Berdasarkan data yang dihimpun, total suara sah Pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475 suara. Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 yakni 96.214.691 atau 58,90%. Lalu suara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yaitu 40.971.906 atau 24,94%. Dan yang terakhir pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mengantongi 27.040.878 suara atau 16,46%. Prabowo Gibran menang di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri. 2 provinsi lainnya dimenangkan oleh Anies Muhaimin yakni Sumatera Barat dan Aceh. Sementara itu Ganjar Mahfud tak menang di provinsi manapun. Sesaat setelah KPU mengumumkan hasil tersebut, Surya Paloh kemudian menggelar konferensi pers di Nasdem Tower. Meski diakui ada sejumlah catatan, Surya Paloh tetap menerima hasil Pilpres, bahkan ia menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Sebelumnya diberitakan Prabowo Subianto mengaku mengajak Partai Nasdem bergabung dalam pemerintahan ke depan. Hal itu disampaikannya setelah ia menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Mendengar hal itu, Surya pun tertawa, keduanya lantas berjabat tangan di depan awak media. Ditemui terpisah, Surya tak menutup kemungkinan bergabung dengan pemerintahan baru. Baginya, semua kemungkinan bisa terjadi pada dunia politik tanah air. Ia menyampaikan pertemuan itu merupakan cara Prabowo menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat yang diberikan Surya padanya dan calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka karena telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang Pilpres 2024. Nasdem merupakan partai politik yang di luar Koalisi Indonesia Maju yang memberikan selamat pada Prabowo dan Gibran. Padahal Nasdem merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang pada Pilpres kemarin mendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun Gibran sendiri menyampaikan ingin merangkul semua pihak untuk membangun pemerintahan ke depan. Ia mengklaim ada upaya melakukan pendekatan pada lebih dari satu parpol. 3 partai politik diprediksi merapat ke koalisi pemenang Pilpres 2024 yakni kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka.
Ketiga partai itu antara lain Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro pada Selasa 27 Februari 2024. Menurut Bawono, upaya pendekatan Nasdem ke kubu Prabowo Gibran tampak dari pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan keduanya pada beberapa waktu lalu disebut turut membahas peluang Nasdem bergabung ke gerbong Prabowo Gibran. Potensi Nasdem bergabung ke pemerintahan mendatang semakin kuat, mengingat partai pengusung Anies Muhaimin itu tak punya sejarah sebagai oposisi. Selama ini, Nasdem berada di kubu pemerintahan Jokowi dari 2014 hingga 2024. Begitupun dengan PKB, Bawono menilai partai yang diketuai oleh cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga tak memiliki gen oposisi. Sejak pemilu 2004, PKB selalu berada di pihak pemenang Pilpres. Sejalan dengan itu, P3 yang merupakan salah satu parpol pengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dinilai akan memanfaatkan peluang bergabung ke penguasa. Oleh karena itu, ketiga parpol ini diprediksi bergabung ke kubu Prabowo Gibran karena tak memiliki DNA kuat sebagai oposisi. Dari sejumlah partai pengusung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, hanya PDIP dan PKS yang berpotensi menjadi oposisi pemerintah. Sebab, kedua partai itu pernah berada di posisi tersebut. Selama 10 tahun, PDIP menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 hingga 2014. Sementara PKS menjadi oposisi pada pemerintahan Jokowi dari 2014 hingga 2024.